Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ere Mardela Ardiani. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang merekonstruksi teks ulasan buku. Nah, kalau merekonstruksi teks ulasan buku berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu merekonstruksi. Kata dasar dari merekonstruksi adalah konstruksi. Konstruksi artinya adalah membangun atau susunan. Kemudian re itu apa? Re itu artinya sebelum atau kembali. Berarti kalau merekonstruksi artinya adalah mengulang kembali atau membuat kembali tentang teks ulasan buku tersebut. Kemudian dalam teks ulasan buku terdapat 3 teks ulasan yang dijadikan bahan untuk direkonstruksi. Yang pertama ada teks ulasan buku terhadap buku hasil terjemahan. Biasanya itu buku bahasa Inggris yang diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, kemudian buku itulah yang kita ulas ya. Yang kedua ada buku ulasan dari bahasa asing dan itu kita ulas dengan tetap menggunakan bahasa asing. Dan yang ketiga adalah teks ulasan buku bahasa yang kita buat menjadi bahasa asing dan kemudian kita ulas menggunakan bahasa asing. Biasanya buku bahasa Indonesia yang kita ulas, kita promosikan agar apa? Ya, agar bahasa Indonesia juga bisa menjadi bahasa internasional, agar negara lain juga bisa mempelajari bahasa Indonesia. Jadi intinya supaya kita bisa mempromosikan bahasa kita menjadi bahasa internasional, seperti itu ya. Kemudian langkah-langkah dalam membuat teks ulasan buku itu ada 6. Yang pertama, mencari dulu buku yang ingin kita ulas. Nah, mengapa kita harus mencari dulu? Karena kita harus mencari buku yang sejenis. Jadi kalau kita ingin mengulas harus lebih banyak pengetahuan kita tentang mengulas buku. Jadi jangan satu buku saja yang kita ulas, tapi harus ada buku perbandingannya. Yang penting harus mencari tahu dulu buku apa yang ingin kita ulas. Buku non akademik kah ataukah buku akademik yang ingin kita ulas ya. Yang kedua, kita masuk pada membaca secara kritis. Kalau kita membaca secara kritis, berarti kita harus membaca dengan teliti, dengan seksama ya. Berarti kalau sudah kritis, kita mengetahui benar tentang paragraf per paragrafnya. Apa yang ada di dalam buku itu kita sudah tahu. Dan yang ketiga adalah membuat ringkasan. Biasanya ringkasan di sini sangat berfungsi untuk nanti kita membuat ulasan buku itu. Kalau meringkas ini kan kita harus sesuai strukturnya biar tidak salah-salah. Dan yang keempat, itu kita harus menentukan kriteria penilaian. Biasanya itu bagaimana kedalaman buku itu, kemudian bagaimana kualitas buku itu, bagaimana gaya bahasa bukunya gitu. Nah, jadi itu nanti menjadi penilaian juga, itu termasuk kriterianya ya. Dan yang kelima ada mencari buku perbandingan. Seperti yang tadi saya jelaskan, berarti kita harus mempunyai buku perbandingan untuk referensinya di akhir. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menulis ulasan yang dimaksud. Setelah kita melalui 5 langkah tadi, langkah yang keenamnya adalah kita membuat teks ulasan itu sesuai dengan kepentingan kita dan sesuai dengan strukturnya agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang di poin ke-6 ini, tahap ke-6 kita membuat ulasan. Setelah kita membuat ulasan, alangkah lebih baiknya kita menyuruh teman kita untuk membaca teks ulasan yang sudah kita buat itu. Apakah sudah benar, apakah semuanya sudah tercapai kriterianya yang tadi, seperti itu. Jadi kita minta pendapat orang lain tentang teks ulasan buku. Karena kalau kita membuat atau mengulas teks ulasan buku, berarti kita itu adalah seorang kritikus. Seorang kritikus itu harus memiliki sikap yang jujur. Selain jujur,
Kalau udah jujur berarti benar dan objektif penilaiannya. Nah, kalau seorang yang sudah jujur dan objektif, otomatis orang itu akan dihargai oleh orang lain, karena di situ dia berani memberi kelemahan buku itu dan memberi kelebihan buku itu dari buku yang dibacanya ya. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kemudian saya akan membuka sesi kuis. Silahkan didengar dan disimak baik-baik pertanyaannya. Jelaskan mengapa membaca kritis sangat diperlukan saat mengulas buku. Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah ini ya, dengan menggunakan bahasa sendiri. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum.